Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang latihan soal penilaian tengah semester genap kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023. Untuk mempersingkat waktu, Ibu langsung saja ya ke soal nomor 1. Di sini ada soalnya adalah jumlah kelereng tina dan tono adalah 60 buah. Perbandingan kelereng tina dan tono 7:5. Selisih kelereng mereka adalah, nah, di sini kita udah tahu nih soalnya menuju kemana. Ini tentang perbandingan. Jumlah kelereng tina dan tono 60 buah. Kelereng tina ditambah kelereng tono adalah 60 buah. Nah, perbandingan kelereng tina dan tono ini 7:5. Perbandingan kelereng tina ini 7:5. Tina dan tono. Yang ditanya adalah selisih. Selisih di sini artinya adalah dikurangi, ya. Jadi sebelum ke situ kita harus tahu dulu berapa banyak sih kelerengnya tina dan tono masing-masing. Untuk mengetahui itu kita harus cari tahu dulu salah satu kelereng, banyaknya kelereng yang dimiliki tina dulu. Tina sama dengan, karena perbandingan kelereng tina dan tono ini 7:5, berarti karena kita mau mencari tina, banyak kelereng tina, berarti ditulis 7 per, karena jumlah kelereng berarti perbandingannya dijumlahin. 7 ditambah 5 adalah 12. Nah, dikali jumlah kelereng mereka adalah 60. Oke, di sini bisa kita bagi 60 bagi 12 adalah 5. 7 kali 5 adalah 35. Udah ketemu nih. Kelereng tina ini banyaknya adalah 35 buah. Kemudian kelereng tononya berapa nih? Kalau kelereng tina 35, maka kelereng tononya berapa? Mau jadi 60, yaitu 25. Berarti kita udah tahu kelereng tina 35, kelereng tono 25. Karena ditanya selisih, berarti dikurangi. 35 dikurangi 25 adalah berapa? 10. Maka jawabannya yang option D. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Ini ditaruh dulu. Oke. Nomor 2. Untuk membuat 25 loyang kue diperlukan 15 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 45 loyang kue. Banyak tepung terigu yang diperlukan adalah, di sini juga masih tentang perbandingan. Lihat di sini. Untuk membuat 25 loyang kue, berarti di sini kue, di sini terigu. Untuk membuat 25 loyang kue diperlukan 15 kg tepung terigu. Untuk membuat 25 kue diperlukan 15 tepung terigu. Kemudian suatu toko ingin membuat 45 loyang. Berarti 45. Banyak tepung yang diperlukan adalah sebanyak, belum tahu, berarti X. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak tepung terigu yang dibutuhkan, maka semakin banyak juga kue atau loyang kuenya. Itu namanya perbandingan senilai. Berarti kita kali silang. 25 dikali X adalah 25X, sama dengan 45 kali 15. 25 X sama dengan 45 dikali 15 adalah berapa coba?
675. Berarti X-nya adalah 675. Kedua ruas kita bagi dengan 25, maka hasilnya adalah 27 kilogram tepung terigu. Jawabannya yang B. Seperti itu ya. Nah, di sini nomor 3. Sebuah mobil memerlukan 20 liter bensin untuk menempuh jarak 200 km. Jika mobil akan menempuh jarak 220 km, maka banyaknya bensin yang diperlukan adalah, ini juga termasuk perbandingan senilai, karena semakin jauh jaraknya maka bensinnya juga akan semakin banyak yang diperlukan. Berarti di sini kita bisa tulis, karena di situ ada yang namanya liter, kemudian sama jarak. Berarti di sini juga kita tulis liter dan jarak. Oke. Sebuah mobil memerlukan 20 liter bensin untuk menempuh jarak 200 km. Jika mobil akan menempuh jarak 220 km, maka banyaknya bensin yang diperlukan adalah, nah ini sama kayak yang tadi, kita kalikan silang. Berarti X dikali 200 atau 200 dikali X adalah 200. X sama dengan 20 dikali 220 dikali 220, maka 200 X sama dengan 20 kali 220 adalah 4400. Berarti X nya adalah 4400 dibagi 200. Kita coret nolnya 2, set set. Jadi sisa 44 dibagi 2 adalah 22. Maka banyaknya bensin diperlukan adalah sebanyak 22 liter. Gitu. Sebentar. Pindah. Gak apa-apa ya. Lanjut di nomor 4. Seorang peternak mempunyai bahan makanan untuk 20 ekor kambingnya selama 18 hari. Jika peternak membeli 24 ekor lagi, maka bahan makanan kambing tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Lihat di sini. Seorang peternak membeli persediaan bahan makanan itu 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak beli lagi 4 ekor. Otomatis bahan makanannya akan bertambah atau berkurang? Berkurang kan? Karena ini namanya berbalik nilai, karena semakin banyak kambingnya maka persediaan makanannya semakin habis. Maka dari itu ini disebut dengan soal berbalik nilai. Nah, berarti di sini bisa kita tulis kambing, di sini makanan. Seorang peternak mempunyai persediaan bahan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Lihat di sini 18, maaf, karena berbalik nilai berarti ininya di bawah. Ya, ini salah, ini dicoret. Penghapus ya. Ini. Nah, kemudian jika peternak membeli kambing 4 ekor lagi, tadinya 20 jadi tambah 4, 24, maka persediaan makanannya berapa? Nah, ini juga sama kayak tadi, tetap dikali silang, tapi yang harusnya tadinya ini di bawah jadi di atas, karena namanya berbalik nilai. Gitu ya, kita kali silang
24 kali X adalah 24X, kemudian sama dengan 20 kali 18 adalah 360 ya, betul nggak? Terus X sama dengan 360 dibagi 24, berapa nih? 15 hari yang C gitu ya. Kita lanjut nomor 5. Ini easy banget nomor 5. Jika 15 per A sama dengan 2/6, maka nilai A adalah, nah kalau ada soal yang seperti ini tinggal dikali silang, easy banget, tinggal dikali silang. A kali 2, 2A sama dengan 15 kali 6 adalah berapa sih? 90 ya, 90. Maka A sama dengan 90 dibagi 2 adalah 45, easy yang A. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Pada sebuah acara diperlukan 100 loyang kue untuk menjamu 400 orang. Banyak kue yang dibutuhkan untuk menjamu 600 orang adalah, nah ini juga sama. Semakin banyak loyang kue maka semakin banyak orangnya, bukan kebalik, semakin banyak orang maka semakin banyak kue yang harus disediakan gitu. Berarti ini juga perbandingan senilai. Yang nomor 6. Di sini kue sama kayak tadi. Di sini orang. Tulisan ibu gimana sih? Maaf ya. 100 loyang kue diperlukan untuk 400 orang. Maka banyaknya kue apabila menjamu 600 orang adalah, ini tetap kayak tadi, kali silang. X dikali 400 adalah 400 X sama dengan 100 dikali 60 adalah 60.000, berarti X sama dengan 60.000 dibagi 400. Kita coret 0 2, set, sisa 600 per 4. 600 per 4 sama dengan berapa tuh? 150, berarti membutuhkan 150 loyang kue. Seperti itu ya. Lanjut nomor 7. Jumlah dua bilangan cacah adalah 36. Jika perbandingan dua bilangan tersebut adalah 5:7, maka salah satu bilangan itu adalah, ini hampir sama kayak nomor 1. Jumlah dua bilangan cacah, misalnya bilangan cacahnya A ditambah B sama dengan 36. Kemudian perbandingan dua bilangan tersebut adalah 5:7. A dan B ini perbandingannya 5:7. Yang ditanya adalah apa namanya tuh, salah satu bilangan itu adalah bilangan A berapa, bilangan B berapa. Coba kita lihat ada nggak di salah satu option ini, A, B, C atau D. Berarti caranya sama, kita cari dulu nilai A. Berarti 5 per 12 dikali 36. 36 bagi 12 adalah 3. 3 kali 5 adalah 15. Ini yang A 15. Kalau yang B berarti berapa? 7. 7 per 12 kali 36. 36 bagi 12 adalah 3. 7 kali 3 adalah 21. Yang A 15, yang B 21. Ada di option yang mana? Yang 15. Gitu ya. Lanjut
Nomor 8. Ayah Faisal beternak ayam dan itik. Perbandingan ayam dan itik 8:7. Lihat di sini. Ayam. Aduh. Ayam. A aja ya. A. Ayam. H. Titik. I. 8:7. Nah, banyak itik adalah 280 ekor. Maka banyak ayam berapa? Berarti kita cari tahu A sama dengan, karena ayam 8:7 dulu, 8/7 dikali banyaknya itik 280. 280 bagi 7 adalah 40. 40 kali 8 adalah 320. Maka banyaknya ayam ada 320. Nah, ini ya. Kemudian lanjut nomor 9. Perbandingan dari 200 gram dibanding 7 gram. Kalian masih ingat nggak kilogram, hektogram ya? Urutannya adalah kilogram, hektogram, cg, mg. Nah, ini turun dikali 10, naik dibagi 10. Lihat di sini 200 gram dibanding 7 kilo. Gram, kilo. Berarti kita ubah kilogram ke gram. Berarti ini 200 gram sama dengan 7 gram berapa gram? 7 kilogram berapa gram? Kita hitung 10, 100, 1000. Berarti 7 dikali 1000 adalah 7000. Nah, di sini kita coret 0,2. Sisa 2/70. 2/70 apabila disederhanakan sama-sama dibagi 2 adalah 2 bagi 2 1. 70 bagi 2 adalah 35. Jadi perbandingan ini apabila disederhanakan menjadi 1/35. Kita lanjut nomor 10. Jika suatu pekerja dapat diselesaikan oleh 3 orang pekerja dalam 21 hari, maka jika dilakukan oleh 7 orang pekerja dapat selesai dalam waktu berapa hari? Nah, ini ibu salah kasih option. Ya, salah. Dilihat di sini suatu pekerjaan nih, berarti di sini kita tulis pekerja, di sini kita tulis hari. 3 orang pekerja dapat menyelesaikan 21 hari pekerjaan. Maka apabila dilakukan oleh 7 pekerja, maka berapa hari yang dapat selesai? Nah, bisa dilihat di sini dalam waktu 3 hari aja 21 pekerja aja 21 hari selesainya. Berarti untuk 7 pekerja akan selesai lebih cepat atau lebih lama? Ternyata lebih cepat dong. Nah, kurang dari 21 hari. Berarti kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan soal perbandingan berbalik nilai. Karena berbalik nilai, maka yang ini kita balik. Yang tadinya X-nya di bawah jadi di atas. Yang tadinya 21 hari di atas jadi di bawah. Kita tidak pakai yang ini, tapi pakai yang ini. Gitu ya. Jadi kita kali silang ke sini, set gitu. Berarti 7 dikali X adalah 7X sama dengan 3 dikali 21 adalah 63. Berarti X sama dengan 63 dibagi 7 berapa sih? Oh, ternyata 9. Berarti jawaban di sini adalah 9 hari. Ya, di sini optionnya tidak ada, berarti bonus.
Lanjut nomor 11. Ini mah coba lihat, Bu Kia membeli keperluan make upnya di toko Namset, yaitu 2 eyeliner dengan harga 78.000. Oke, 78.000 eyeliner. Kemudian 1 foundation dengan harga 165.500. 165.500. Oke. Dan 1 bedak dengan harga 155.000. 155.000. Besar uang yang harus dibayar Bu Kia seluruhnya adalah, wah ini mah gampang, kita tinggal jumlahkan di sini 0 ya. 0 ditambah 5 ditambah 0 adalah 5 titik. 8 tambah 5 adalah 13. 13 tambah 5 adalah 18. 8 taruh 1 atas. 1 tambah 7 8 tambah 6 14 tambah 5 adalah 19. Taruh atas 1 jadi 3. Jadi Bu Kia harus membayar sebesar 398.500 yang B. Seperti itu. Gampang ini mah ya. Kemudian nomor 12 nih, kita sudah masuk ke harga beli. Harga jual, harga beli, untung rugi. Nomor 12. Kelebihan. Nah, di sini. Nomor 12. Andi menjual sepeda dengan harga 575.000. Berarti ini termasuk dengan harga jual apa harga beli? Harga jual, karena menjual ya. Harga jual ini sebesar 575.000. Dalam penjualan itu Andi mendapatkan keuntungan 15%. Berarti persentase untungnya adalah 15%. Maka harga pembelian sepeda tersebut adalah, wah yang ditanyanya harga beli nih. Nah, apa ingatkan rumusnya? Ini yang ditanya harga beli dan keadaannya untung, berarti menggunakan rumus HB, harga beli sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untung dikali harga jual, berarti sama dengan 100 per 100 ditambah persentase untungnya 15. Berarti 100 tambah 15 adalah 115 dikali harga jualnya adalah 575.000. Nah, ini kita operasikan. 100 dikali 575.000 adalah apa tuh? 575.000.00, berarti 57.500.000 rupiah dibagi 115 sama dengan, dihitung dulu, sama dengan 500.000 rupiah. Yang mana nih? Yang A. Tuh, ingat ya, ditanya harga beli dalam keadaan untung, berarti di bawah 100 per 100 ditambah persentase untungnya dikali dengan harga jual. Harus hafal ya. Kemudian nomor berapa? 13. Seorang pedagang menjual tas dengan harga 210.000. Nah, menjual sama kayak tadi, menjual, harga jualnya adalah 210.000. Dari hasil penjualan tas tersebut dia memperoleh kerugian sebesar 20%. Oh, ini rugi loh, 20%. Maka harga beli sepeda tersebut adalah, oh ini gampang. Lihat, kalau rugi itu berarti harga belinya lebih besar daripada harga jual. Nah, rumusnya sama kayak tadi, HB sama dengan 100 per 100, tapi karena rugi berarti dikurangi bukan ditambah. Dikurangi persentase rugi dikali harga
jual, berarti 100 dibagi 100 dikurangi 20 adalah 80, dikali harga jualnya adalah 210.000. Nah, dari sini kita bisa coret nolnya 1, set, set. Sisa 100 per 8 dikali 21.000. Nah, setelah kita hitung 100 dikali 21.000 dibagi 8 adalah 262.500. Ya, tidak ada jawabannya, kita tulis sendiri saja. Di sini Ibu salah kasih option RP 262.500. Sip. Nomor 14. Suatu lusin gelas dibeli oleh pedagang dengan harga 108.000. Satu lusin berapa buah sih? 12 buah. Berarti 12 gelas buah dibeli oleh pedagang dengan harga satu lusinnya 108.000 nih. Kemudian gelas tersebut dijual kembali dengan harga 8.000 per gelas. Nah, maka pedagang itu rugi apa untung nih? Coba kita lihat. Belinya satu lusin ini 108.000. Berarti kalau dijual 8.000 per gelas, berarti 8.000 dikali 12 0 0 0 16 0 0 0 8 0 0 0 ditambah ya 6 996.000. ternyata kalau dijual sebanyak 8.000 rupiah, apakah pedagang ini rugi atau untung? Harga belinya 108, harga jualnya 96.000, berarti rugi berapa? Rugi sebesar 12.000. Dari mana? Dari 108.000 rupiah dikurangi 96.000. jawabannya yang D. Tuh, lanjut nomor 15. Sebuah karung berisi biji plastik tertera tulisan berat bersih 825,2. Nah, berat bersih ini apa sih? Ternyata nama lain dari neto. Ingat ya, berat bersih atau berat isi. 825,2 kg. Sedangkan berat kemasan adalah 73,3, berarti taranya 73,3 kg. Maka berat kotor karung tersebut adalah, nah yang ditanya berarti brutonya berapa? Karena bruto ini adalah berat kotor atau berat keseluruhan, yang artinya berat bersih ditambah dengan berat kemasan, maka si ini bruto sama dengan neto ditambah tara, berarti 825,2 ditambah 73,3. 2 ditambah 3, ini komanya harus sejajar, tidak boleh tidak. 2 ditambah 3 5, tulis koma. Nah, 5 tambah 3 8, 2 tambah 7 9, 8 turun. Jadi brutonya adalah 898,5 yang A. Sip. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Ibu Tata menabung di Bank Namset sebesar 2 juta rupiah. Berarti ini adalah tabungan awal. Kita tulis MO sebesar 2 juta rupiah.
Jika bunga tunggal bank diberikan sebesar 8% per tahun, berarti di sini adalah bunga dalam persentase 8% per tahun. Maka jumlah tabungan Ibu Tata setelah 18 bulan adalah, lihat di sini. 18 bulan berarti 18 bulan di sini termasuk lama menabung 18 bulan. Nah, yang ditanyakan ini ya, jumlah uang tabungan Ibu Tata selama 18 tahun, berarti berapa nih dengan modal atau tabungan awalnya 2 juta dan bunga per tahunnya itu 8%. Nah, maka dari itu kita harus cari tahu dulu besar bunganya. Besar bunganya sama dengan modal awal atau tabungan awal dikali persentase bunganya dikali lama waktunya menabung. Lihat di sini, dapat bunganya per tahun, kemudian ibunya, Bu Tata, ingin tahu apabila tabungan ia setelah 18 bulan, berarti pakai yang kedua, T per 12, karena 1 tahun ada banyaknya 12 bulan, berarti besar bunga sama dengan tabungan awalnya 2 juta dikali persentase bunganya adalah 8%. 8% sama saja dengan 8 per 100 dikali T-nya tadi 18 dibagi 12. Oke, habis ini gimana? Kita coret-coretlah nolnya. Kalau di atas 2, di bawah 2. Terus ini 18 per 12 bisa disederhanakan tidak? Bisa ya, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 6, betul. 18 bagi 6 adalah 3, 12 bagi 6 ia adalah 2, berarti 3 per 2. Sekarang 8 bagi 2 bisa? Bisa. Hasilnya 4. 4 kali 3 adalah dikali 12, berarti di sini kita bisa tulis besar bunganya adalah nih, karena udah dicoret sisa segini nolnya, 20.000 dikali 12, berarti besar bunganya adalah 240.000, berarti jumlah tabungan Ibu Tata setelah 18 bulan adalah, ini ya gampang, berarti tabungan akhir sama dengan tabungan awalnya ditambah dengan besar bunganya, berarti 2 juta ditambah 240.000 yang hasilnya 2.240.000 yang C. Yeay. Lanjut nomor 17. Seorang pedagang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta. Oke, meminjam di koperasi sebesar 6 juta, berarti pinjaman awalnya adalah 6 juta MO, 6 juta dengan bunga 15% per tahun. Oh, persen bunganya ini 15% loh per tahun. Jika uang tersebut hendak dikembalikan selama 8 bulan. Nah, 8 bulan di sini kita bisa tulis waktu meminjam 8 bulan. Besar angsuran setiap bulannya adalah, berarti yang ditanya adalah A. Oke. Di sini kita bisa tulis, cari tahu dulu nih bunganya. Bunga MO dikali B persen dikali lama meminjam, karena tahun, terus ini bulan, dari 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Oke, B sama dengan meminjam awalnya adalah 6 juta dikali 15%, 15 per 100 dikali 8 per 12. Oke, ini kita coret nolnya ya, set set. Oke,
Sekarang 8 per 12 bisa disederhanakan? Bisa ya. Sama-sama dibagi 4, betul. 8 bagi 4 adalah 2. 12 bagi 4 adalah 3. Jadi 2 per 3. Sekarang 15 bagi 3 bisa? Bisa, 5. Oke, sekarang 5 dikali 2 adalah 10. Berarti sisa ini 60.000 dikali 10 adalah 600.000. Jadi jumlah apa nih? Jumlah pinjaman seorang pedagang tersebut adalah berarti BPA, besar pinjaman akhir, MO ditambah besar bunga. Jadi minjam awalnya tadi 6 juta ditambah 600.000 ini bunganya. Jadi 6.600.000 rupiah. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya apa? Besar angsuran setiap bulan. Oke, angsuran setiap bulan rumusnya kayak gimana? Harus hafal juga. Ini berarti A sama dengan besar pinjaman akhir dibagi dengan lama waktu meminjam. Tadi besar pinjaman akhirnya adalah 6.600.000 rupiah. Pinjaman waktu lama meminjamnya adalah 8 bulan nih, 8 bulan. Berarti 6.600.000 dibagi 8 adalah berapa? 825.000 rupiah. Karena sini tidak ada jawabannya, ibu keliru. Bukan ibu keliru, maka 825.000. Gitu, nomor 18 sekarang. Nomor 18. Bruto dari 8 kantong gula pasir adalah 320 kg. Bruto dari 8 kantong gula pasir adalah 320 kg dan memiliki tara sebesar 1,5%. Oh, ini ada persentasenya, berarti persentase tara 1,5%. Yang ditanya adalah berat netonya berapa sih? Dari masing-masing kantong. Oh, ternyata dari masing-masing kantong. Berarti dari 8 kantong gula pasir ini berarti satu kantong gula pasirnya berapa kilo? 320 bagi 8 adalah 40 kg. Berarti sebelum ke neto kita harus cari tahu dulu taranya. Sebelum kesini kita cari tahu dulu taranya. Berarti tara sama dengan, karena di sini kita udah tahu persentase tara dan kita sudah tahu bruto dari setiap kilogram, setiap kantong gula pasir, maka kita cari pakai rumus tara. Tara sama dengan persentase tara dikali dengan bruto per 1 kilo. Persentase tara adalah 1,5%. 1,5 per 100 dikali brutonya 40 coret-coret. Ya, berarti taranya sebesar berapa nih? 0,6 kilogram. Nah, baru nyampe tara. Netonya berapa ya? Nah, berarti neto sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya adalah 40 dikurangi 0,6 yang hasilnya adalah nih, lihat lagi nih, 0,6. Ini anggap 0 di sini. 0 10 kurangi 6 4, ini sisa 9, ini 3, berarti 39,4. Nomor 18. Nomor 19 sekarang.
Pak Gilang memperoleh gaji 6.500.000 ya, punya gaji nih 6.500.000 ternyata. Berarti gaji awal tua ya, gaji awal 6.500.000 rupiah dengan penghasilan tidak kena pajak sebesar 1.250.000 rupiah. Maka yang kena pajak berapa? Kena pajak ya 6.500.000 dikurangi 1.250.000 yaitu 5.250.000. Nah, jadi karena ini pajak penghasilan, yang artinya kita harus mencari potongan pajak yang harus kita bayar dengan gaji kita yang memang kena pajak. Nih, berarti dari 5.250.000. Nah, ternyata PPh-nya itu adalah 5%. Persentase PPh-nya adalah 5%. Maka sebelum itu kita cari tahu dulu pajak penghasilannya. PPh sama dengan persentase PPh dikali dengan gaji kena pajak. 5%, 5/100 dikali 5.250.000. Guys, kok ini? Nah, tuh ya lah, error berin ya. Sama dengan ini, kita coret 2. Set, jadi sisa 5 dikali 52.500 sama dengan, berarti pajak penghasilannya sebesar berapa tuh? 262.500. Ini pajak penghasilannya dari gaji yang kena pajak. Berarti gaji akhir dari yang kena pajak adalah 5.250.000 dikurangi besar PPh-nya sebesar 4.987.500. Nah, ini belum gaji akhir. Gaji akhir yang diterima adalah GKP ditambah dengan gaji yang tidak kena pajak. Berarti 4.987.500 ditambah 1 juta nih yang gak kena ya, 1.250.000 rupiah, yang hasilnya adalah 6.257.500. Mohon maaf ya, tulis pada supermarket hampir semua label harga barang yang dijual belum termasuk PPN sebesar 40%. PPN-nya ini adalah 10%. Nah, Pak Juki ini membeli sebuah kulkas dengan label harga sebesar 3.450.000 rupiah. Berarti harga awal 3.450.000 rupiah. Karena ini merupakan PPN, yang artinya kita membayar sebuah barang atau jasa lebih dari harga awal. Maka sebelum kita cari harga akhir, kita harus cari tahu dulu besaran PPN-nya. Berarti PPN sama dengan persentase PPN dikali dengan harga awal. Persentase PPN-nya tadi 10%, 10/100 dikali
3.450.000 rupiah. Kita coret-coret, set set, sisa 10 dikali 34.500 adalah 345.000 ya. Jadi persentase PPN nya segini, besar PPN nya 345.000, maka harga akhirnya adalah berapa? Harga awal ditambah dengan PPN, berarti 3.450.000 ditambah 345.000 sama dengan 3.795.000. Adakah di sini? Ya, karena tidak ada, kita tulis sendiri. Berarti yang tidak ada jawabannya adalah nomor 10, 17, dan 20. Ya, Ibu lupa ganti optionnya. Lanjut ke yang nomor 1. Suatu penjualan dikatakan rugi. Kapan seorang pedagang dikatakan untung dan kapan dikatakan rugi? Jawabannya bukan kapan-kapan ya, tapi kita udah tahu kalau untung berarti harga jual lebih besar daripada harga beli. Ini untung. Kalau rugi berarti harga jualnya lebih kecil daripada harga beli gitu. Kemudian yang nomor 2, harga yang diberikan harga yang diberikan pedagang kepada pembeli atau konsumen disebut apa tuh? Harga yang diberikan berarti harga jual. Harga yang diberikan pedagang, harga jual. Nomor 3, potongan harga yang diberi oleh penjual terhadap suatu barang atau jasa kepada konsumen disebut potongan harga. Lihat, potongan harga diskon, atau ada yang jawab perabat juga, it's okay. Nomor 4, pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, pajak harus dibayarkan berarti ini namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian nomor 5, jika seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan harga kurang dari harga pembelian, berarti pedagang tersebut mendapatkan apa? Harga menjual barang dagangannya dengan harga kurang, berarti mendapatkan rugi. Nomor 6, jika diketahui berat kotor suatu barang, berarti ini bruto 47 kg, berat kemasannya 16,8, maka berat bersihnya berarti dikurangi ini 0, 10 dikurangi 8, 2, ini sih tadi kepinjam 0, berarti 30,2 kg. Kalau yang ini nomor 7 sama kayak nomor berapa tadi ya, ini seperti ini juga dikali silang, berarti 6 dikali X adalah 6x sama dengan 8 dikali 3 adalah 24, berarti X nya adalah 24 dibagi 6 sama dengan 4, seperti itu.